Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM 4321812083. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan taks amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, latar belakang penelitian. Semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ. Justru, mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya. Namun, hasil temuan berbeda dengan yang dikemukakan oleh Nurlis dan Kamil tahun 2015. Mereka mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2016. Mereka menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terdapat gap riset antara persepsi kebijakan, persepsi pelayanan, persepsi sanksi pajak, serta kesadaran teks amnesti dalam terpenuhinya kepatuhan wajib pajak. Model penelitian ini akan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah persepsi kebijakan teks amnesti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah persepsi pelayanan teks amnesti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Dan yang terakhir, apakah kesadaran teks amnesti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Tujuan penelitian ini antara lain yang pertama, pengaruh persepsi kebijakan teks amnesti dalam memprediksi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pengaruh persepsi pelayanan teks amnesti dalam memprediksi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh sanksi pajak dalam memprediksi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, pengaruh kesadaran teks amnesti dalam memprediksikan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kontribusi penelitian, aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek praktisnya terdiri dari 3, yaitu bagi instansi pajak, bagi masyarakat, dan bagi penulis. Kerangka pemikiran, kajian pustaka, dan hipotesis kerangka pemikiran. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang kepatuhan teori atau compliance theory, yaitu merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 PMK 03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ada juga di sini menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu kepatuhan wajib pajak itu merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Ada 2, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kajian pustaka. Yang pertama, pajak.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, kepatuhan pajak, dan yang ketiga, kesadaran perpajakan. Yang keempat itu ada sanksi pajak. Sanksi pajak itu adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan itu alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Yang terakhir ada tax amnesty. Tax amnesty itu merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Di sini ada sedikit tentang penjelasan peneliti terdahulu sebelum peneliti ini dilakukan. Hipotesis dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kuantitatif, yang dimana data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Tempat dan waktu penelitian yaitu ada di kantor KPP Pratama Jakarta Pluit dengan sampel metode non-probability sampling. Dan teknik pada instrumen pengumpulan data ini memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Validitas dan reliabilitas instrumen seperti ini hasilnya. Kepatuhan wajib pajak dengan jumlah butir 15, jumlah butir valid 14, begitu juga jumlah butir gugur. Dan di sini di sebelah kanan ada juga uji reliabilitas. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Di sini juga ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang terakhir itu uji hipotesis, yaitu merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Sampai di sini ini adalah penjelasan tentang kesimpulan. Jadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty, sehingga sanksi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode survei, sehingga penelitian ini pun memiliki keterbatasan metode survei, yaitu memiliki validitas internal rendah, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara dan eksperimen agar menghasilkan validitas internal yang tinggi. Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan tentang penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.